angkatan tahun 2018. Sebelum kita memulai seminar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Saya akan memulai dengan doa, saya akan pimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau yang terus menyertai dan membimbing kami sepanjang kehidupan kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami berkumpul di sini untuk belajar lebih banyak ya Tuhan. Semoga apa yang kami pelajari pada seminar kali ini dapat berguna dan kami juga dapat terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau yang menyertai dari awal hingga akhir seminar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Begitu, kita akan segera memulai saja. Sebelumnya saya mau memperkenalkan moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Insinyur Emi Hosea, Master Engineering Science, sebagai dosen dari Teknik Elektro UK Petra. Pada Bu Emi, waktu dan tempat langsung saya persilakan. Ya, terima kasih Edward. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat datang di webinar ini. Terima kasih untuk kesediaan waktunya sehingga bisa mengikuti acara ini. Nah, sebelum acara ini berlangsung, saya akan memperkenalkan dua pembicara di dalam event hari ini, karena katanya kalau tidak kenal kan tidak sayang begitu ya Bapak Ibu. Jadi supaya bisa kenal, bisa lebih akrab nanti di dalam menjalin komunikasi. Hari ini kita akan menghadirkan dua pembicara. Jadi yang pertama adalah Pak Julius Sentosa dan yang kedua adalah Pak Agus Prayitno. Saya akan membacakan sedikit biodata dari kedua beliau ini ya Bapak Ibu. Jadi biodata pertama yang akan saya bacakan adalah dari Pak Julius Sentosa, yang nama lengkapnya adalah Julius Sentosa Setiaji. Nah, seperti sebagian Bapak Ibu mungkin sudah mengenal beliau. Beliau ini adalah alumni dari Teknik Elektro UK Petra. Ya, jadi menempuh pendidikan S1-nya di UK Petra, kemudian meneruskan S2-nya di bidang Teknik Elektro juga di Institut Teknologi 10 November Surabaya, dan kemudian mengambil juga program pendidikan profesi insinyur Bapak Ibu yang ditempuh Pak Julius di UK Petra juga. Sehingga pada karena menempuh program itu, maka Pak Julius juga akhirnya mendapatkan sertifikat profesi di bagian IPM, yaitu Insinyur Profesi Madya dari PII, yaitu Persatuan Insinyur Indonesia. Saat ini Pak Julius bertugas aktif sebagai dosen tetap dari Teknik Elektro UK Petra, dan sebelumnya beliau juga mempunyai beberapa pengalaman Bapak Ibu, jadi bergerak juga sebagai konsultan dan perencana di bidang mekanikal dan elektrikal, khususnya untuk proyek-proyek high risk building. Nah, ini akan membuat Pak Julius mempunyai banyak pengalaman juga di bidang perancangan listrik bangunan, dan beliau juga memegang mata kuliah yang berkaitan dengan topik pada hari ini, yaitu pada bagian keselamatan, kesehatan, keamanan kerja dan lingkungan. Nah, ini pasti nanti akan expertise beliau ini akan mewarnai pembicaraan pada pagi hari ini. Nah, itu biodata singkat dari Pak Julius. Sedangkan Bapak Agus Prayitno ini juga ternyata alumni dari Teknik Elektro UK Petra juga Bapak Ibu. Nah, beliau ini malah senior saya gitu ya. Saya dulu banyak belajar dari Pak Agus Prayitno ini. Beliau adalah senior saya dan sekarang ketemu lagi. Saya senang sekali masih cinta pada Teknik Elektro UK Petra sehingga mau membagikan ilmunya di webinar pada pagi hari ini. Setelah selesai menempuh pendidikan dari S1 Elektro, Pak Agus menempuh ada di beberapa tempat dan posisi. Salah satunya pertama beliau ada di PT Ometrako Arya Samanta dengan beberapa posisi mulai dari sales engineer sampai pada site manager project.
dan kemudian pindah ke PT Multi Elesindo Kusuma. Pada saat itu beliau memegang posisi sebagai branch manager. Nah, dan yang terakhir saat ini beliau ada di PT Karya Dinamika Nusa Cemerlang. Nah, posisinya sebagai direktur pada bagian ME kontraktor dan supplier. Ya, pendidikan non formal juga menunjang ekspertis beliau di dalam bidang fire alarm, Bapak Ibu. Jadi pernah menempuh pendidikan non formal di Jerman dan di Shanghai. Nanti tentu saja menjadi modal yang sangat baik untuk dibagikan di topik pada hari ini. Ya, nah kira-kira demikian perkenalan singkat dari kedua beliau ini, Bapak Ibu. Nah, waktu kita tidak banyak, jadi saya juga tidak mau berlama-lama, lebih baik mendengarkan dari dua beliau ini. Kemudian nanti kita akan masuk di sesi tanya-jawab yang juga akan saya pandu. Mari silakan Pak Julius menyampaikan materinya. Bapak Ibu yang ada di sini sudah siap ini, Pak Julius. Mari silakan. Baik, terima kasih Bu Emi. Oke, selamat siang Bapak Ibu, rekan mahasiswa semuanya. Ya, kita bersyukur bisa bertemu, ya, sekalipun melalui online. Ya, saya akan coba untuk membagikan pengalaman saya mengenai bagaimana mencegah kebakaran listrik tersebut. Oke, saya akan membahas mengenai apakah benar listrik itu penyebab kebakaran, atau bagaimana listrik itu bisa menyebabkan kebakaran, gitu ya. Karena seperti kita ketahui, sering kita mendengar bahwa berita-berita bahwa penyebab kebakaran itu sebagian besar karena konsleting, ya, dan penyebabnya adalah listrik. Seperti kita ketahui bahwa listrik itu sangat berguna bagi kehidupan, tetapi berbahaya jika tidak ditangani dengan baik. Kenapa disebut listrik sangat berguna? Karena listrik itu merupakan energi yang paling mudah, ya, untuk diubah menjadi bentuk energi yang lain. Jadi listrik bisa diubah menjadi gerak, contohnya adalah kipas angin. Listrik bisa diubah menjadi cahaya, contohnya lampu. Listrik juga bisa diubah menjadi panas, contohnya adalah heater. Ya, jadi karena fleksibelnya itu, maka hampir semua kehidupan kita itu sudah bergantung dengan yang namanya listrik. Jadi bisa dibayangkan kalau suatu saat terjadi blackout, seperti tahun lalu di Jakarta terjadi blackout, nah, semua sudah bingung, ya. Tetapi kita harus tahu listrik juga berbahaya. Kenapa dikatakan berbahaya? Ya. Listrik berbahaya karena listrik tidak kelihatan, ya, tidak bisa dilihat. Tetapi listrik bisa mematikan, ya, membuat kita kalau terkena listrik akan meninggal, ya. Karena itu kita perlu menangani dengan baik. Kita awali dengan melihat dulu berita kebakaran, ya, di tahun ini. Kita akan lihat, ini ada beberapa cuplikan berita yang saya sempat kumpulkan. Di bulan Januari kita dikejutkan oleh berita toko swalayan di Ngagel Jaya Selatan terbakar. Ya. Kemudian disebutkan juga hasil penyelidikan, ya, kebakaran ini diawali dari salah satu meja kasir, ya, terjadi konsleting. Ya, kita bisa memahami, ya, di daerah kasir itu tentunya banyak kertas-kertas, ya, dan padahal kertas ini adalah yang mudah terbakar. Ya, kita akan lihat nanti bagaimana. Kemudian berlanjut dengan rumah, ya.
rumah yang terbakar. Nah, cuman ini diberitakan di pelosok timur itu diberitakan bahwa rumah ini terbakar, kebakarannya berawal dari dapur. Ya, kebakarannya berasal dari dapur. Kemudian ada rumah penduduk juga di Girilaya bulan Agustus lalu. Nah, dari cerita yang ada di media massa disebutkan bahwa api timbul itu setelah pemilik rumah kaget. Loh, kenapa lampunya tiba-tiba mati? Ya, kenapa tiba-tiba mati? Kemudian dia naik ke lantai 2, ternyata di lantai 2 sudah penuh dengan asap. Ya, jadi di sini jelas sekali bahwa kebakaran ini disebabkan oleh konsleting. Ya. Di akhir Agustus, ya, suatu kejadian sangat mengenaskan, toko elektronik di Jalan Keranggan terbakar. Yang sangat mengenaskan sekali adalah satu keluarga tewas, 5 orang. Ya. Info yang didapatkan dari olah TKP, ditemukan bahwa ada korban 1 yang meninggal di bawah panel listrik. Info yang lain juga menyebutkan bahwa sebelum api itu membesar, terdengar suara ledakan dari dalam toko tersebut. Nah, dari sini juga kita bisa melihat bahwa toko tersebut terbakar karena konsleting. Kemudian di awal September, lewat beberapa hari setelah Keranggan, diberitakan juga rumah sakit di Surabaya Barat, ya, ruang gensetnya terbakar. Ya, terbakarnya diawali dari suara ledakan juga. Ternyata setelah diselidiki, ya, kelihatannya ada problem di panelnya. Pada saat itu teknisinya sedang memperbaiki. Kemudian nggak tahu cerita bagaimana terjadi suara ledakan tersebut. Nah, ini juga disebabkan karena konsleting. 2 minggu berikutnya kita dengar lagi rumah sakit di Surabaya Pusat. Ya, ada gudang yang terbakar. Cuman ini tidak disebabkan karena listrik. Karena di situ gudangnya dipakai sebagai penyimpan karena lagi proses pembangunan. Ya. Lewat berapa hari kemudian berita lagi, gudang mesin jahit di Niaga Tambang terbakar. Ya. Nah, di sini setelah diolah TKP disebutkan bahwa di dalam rumah tersebut terdapat banyak kayu alas mesin jahit dan juga minyak mesin jahit. Nah, ini memang tidak disebutkan karena listrik. Ya. Dari semua kejadian itu, yang menjadi pertanyaan, mengapa sih sering terjadi kebakaran? Ya. Apakah memang kebakaran itu tidak bisa dicegah? Dan lebih tragis lagi adalah, sebetulnya apakah memang betul sih listrik itu penyebab kebakaran? Kalau memang listrik merupakan penyebab kebakaran, bagaimana listrik bisa menyebabkan kebakaran tersebut? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Seperti kita ketahui bahwa bencana kebakaran dapat terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Akibatnya dari kebakaran tersebut, kita akan kehilangan baik harta, properti, dan juga mungkin nyawa manusia. Nah, sekarang kita akan lihat sebetulnya bagaimana sih proses terjadinya api. Sesuai dengan teori segitiga api, ya, api akan timbul karena 3 unsur. Ya.
reaksi dari 3 unsur, yaitu panas, fuel di sini bahannya mudah terbakar, dan oksigen. Nah, kalau ketiga unsur tersebut bertemu, maka api itu akan timbul. Kita akan lihat di sini api merupakan sumber pemicu. Ya, pemicu daripada panas merupakan sumber pemicu daripada api tersebut. Dia didukung oleh fuel, bahan yang mudah terbakar. Pengertian fuel di sini bukan cuma bahan bakar, tetapi bahan yang mudah terbakar, seperti kain, kertas, plastik, kayu, dan sebagainya. Kedua ini, panas dan fuel, ini dilengkapi dengan oksigen. Maka lengkaplah sudah ketiga unsur itu dan akan timbul api. Nah, setelah kita mengetahui bahwa ketiga unsur ini adalah penyebab kebakaran, maka kita untuk memadamkannya, kita perlu menghilangkan salah satu. Jadi apabila salah satu sudah hilang, maka api pun akan padam. Bagaimana cara menghilangkannya? Jadi untuk yang panas, ya dilakukan pendinginan. Maksudnya gimana pendinginan? Seperti kita ketahui, di musim kemarau seperti sekarang ini, suhu ruangan sangat tinggi sekali. Ya, dan itu akan menyebabkan peralatan listrik kita itu juga menjadi cepat panas. Karena itu kita perlu mengurangi pemakaian peralatan listrik kita. Atau misalnya peralatan itu tetap harus dijalankan, maka kita perlu melakukan pengawasan lebih terhadap peralatan kita, ya, supaya apabila timbul panas yang tidak normal, kita cepat mematikan peralatan tersebut. Untuk fuel, bagaimana kita bisa mengeluarkan fuel dari ketiga unsur ini? Kita bisa melakukan pemisahan. Ya. Jadi, kalau ada bahan terbakar di daerah panas tersebut, maka kita dapat memindahkan atau mengurangi, ya, sehingga diuraikan. Supaya apa? Supaya material itu kalau sudah dihilangkan, api itu dengan sendirinya akan mengecil dan padam. Demikian juga dengan oksigen. Nah, kita dapat menghilangkan oksigen dengan melakukan pengisolasian. Pengisolasiannya bagaimana? Ya, kita beri contoh, misalnya apabila terjadi kebakaran, kita bisa menghilangkan dengan menutup sumber api itu dengan karung basah, sehingga oksigen menjadi berkurang di api tersebut. Kalau oksigennya berkurang, maka secara otomatis akan berkurang dan mati sendiri api tersebut. Nah, dari teori segitiga api tersebut, mari kita akan lihat bagaimana listrik dapat menyebabkan kebakaran. Jadi kita ketahui 70% ya, disebutkan kebakaran karena konsleting. Ya. Ada data di DKI disebutkan tahun 2012 sampai 2016 ya, kejadian kebakaran karena listrik itu naik secara signifikan dari tahun ke tahun. Ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kebakaran tersebut? Ya, seperti kita ketahui, semua kebakaran berawal dari api yang kecil. Kita mengetahui bahwa orang bilang katanya api kecil akan menjadi kawan, api besar akan menjadi lawan. Jadi api kecil menjadi kawan, ya bisa kita manfaatkan untuk memasak dan seterusnya. Tapi api yang besar akan mencelakakan kita. Ya. Kemudian bagaimana? Apa kaitannya dengan kebakaran? Sebetulnya semua itu berawal ya mengenai kepedulian kita
terhadap sekitar. Kalau kita perhatikan, pada kita hidup ya di negara tropis. Di negara tropis ini banyak sekali serangga, baik jumlah maupun jenisnya. Pada waktu musim dingin, serangga-serangga tersebut itu berusaha memanaskan diri. Dia mencari tempat yang hangat. Tempat yang hangat itu apa? Ya contohnya adalah saklar dan sop kontak. Ya, saklar dan sop kontak. Karena itu dia akan masuk ke dalam saklar dan sop kontak itu. Nah, mereka masuk satu persatu. Kemudian setelah musim dingin selesai, mereka akan berusaha keluar. Ya, karena di dalam bisa panas dan di luar juga suhu ruangnya juga panas. Maka dia berusaha keluar, tapi tidak bisa. Ya, karena mungkin sudah terlalu padat di dalam. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi bagian di dalam saklar sop kontak itu yang harusnya tidak terhubung, tetapi karena kumpulan serangga tersebut, di mana serangga tersebut tubuhnya mengandung air, ya, maka sekarang menjadi terhubung karena tubuh serangga tersebut air merupakan konduktor. Ya. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah percikan. Nah, di sini kalau kita peduli, ya, kita di awal musim panas, kalau kita menyendengkan telinga kita di saklar dan sop kontak, kita akan mendengar suara berdesis. Nah, suara berdesis itu dari mana? Ya percikan api tadi. Ya percikan api tadi di antara tubuh serangga tersebut. Ya. Kalau kita tidak peduli terus, maka percikan itu akan menjadi besar karena dia membakar tubuh serangga tersebut. Dan akhirnya peristiwa itu terus berlanjut. Ya, kalau kita tidak membuka dan membersihkannya, maka akan menjadi bunga api, mulai membakar, ya, mulai membakar daripada casing daripada peralatan listrik kita. Apabila semua itu terus kita tidak peduli, ya, dengan suara desis itu, maka akan berlanjut, ya. Berlanjut apa? Berlanjut akan membakar, ya, bahan-bahan yang ada di sekitar peralatan listrik tersebut. Jadi inilah awal dari listrik itu dapat menimbulkan kebakaran. Di sini yang dibutuhkan adalah kepedulian kita. Bagaimana kita bisa mengantisipasi konsleting atau kebakaran tersebut? Ya. Kita ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus rajin memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Ya. Maksimum 10 tahun sekali. Karena apa? Ada kemungkinan ada kabel yang mungkin tertindih dan dia sudah menjadi patah. Ya. Dan patah itu akan menimbulkan percikan juga. Atau ada isolasi kabel, ya, yang rusak. Ya. Sehingga harus bocor. Dan yang lebih parah adalah seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan kabel ini, kita bisa melihat kenapa kabel ini sampai terlihat konduktornya. Ya, karena kabel ini dipakai sebagai media oleh tikus untuk mengasah giginya. Ya, mengasah giginya. Kita harus tahu, ya, secara biologis kenapa tikus itu sampai mengasah giginya. Ya, karena tikus itu giginya akan tumbuh 1 mili setiap hari. Ya, karena kondisi biologi seperti itu, maka tikus dengan rajin akan mengasahkan giginya, ya, salah satunya ke kabel ini. Ya, kalau sudah seperti ini, kita harus segera, ya, menggantinya. Minimal kalau tidak bisa mengganti, kita akan isolasi dulu. Ya, kita akan isolasi supaya tidak terjadi hubung singkat. Yang kedua adalah pembebanan stop kontak. Kita sering melakukan penumpukan stop kontak yang berlebihan. Kemudian sudah bertumpuk, ya, dengan kabel extension, sambung menyambung lagi dibebani. Padahal di sini, ya,
stop kontak itu mempunyai kapasitas. Di sini seperti tertulis 16 ampere. Ya, ada 16 ampere, ada 4 ampere. Kita nggak tahu kapasitas stop kontak itu, tetapi kita memasang stop kontak itu bertumpuk-tumpuk steker. Maksud saya steker daripada kabel extension, terus menyambung dibebani. Akhirnya timbullah yang namanya api. Kenapa timbul api? Karena dia panas tadi, dibebani lebih, maka timbul arus yang besar. Arus yang besar di dalam tembaga tersebut akan menimbulkan panas. Panas tadi ketemu dengan casingnya yang terbuat dari plastik. Ya, ada plastik, ada panas, kemudian ada oksigen. Maka timbullah yang namanya api. Kemudian gunakan jenis dan ukuran kabel sesuai dengan peruntukan dan kapasitasnya. Ya, kabel itu ada yang jenis indoor, ada yang jenis outdoor. Nah, kita harus memilih yang tepat. Jangan sampai kabel indoor dipasang untuk outdoor, karena tidak tahan dengan sinar matahari. Juga dengan kapasitas kabel yang tergantung pada luas penampangnya. Ya, seperti kita ketahui, di situ untuk 1,5 dia mampu sampai 16 ampere, 2,5 sampai 22. Nah, kalau kita tidak pernah melihat kapasitas kabel tersebut, kita bebani aja, ya, maka yang terjadi adalah kabel itu menjadi panas, ya, arus yang lebih yang melewati daripada konduktor kabel tersebut, dia akan memanasi isolasinya. Kemudian dengan oksigen di sekitar kabel tersebut, maka timbullah api tersebut. Yang keempat adalah langkah yang bisa kita cegah adalah kita menggunakan peralatan yang berkualitas. Ya, kita sering tergiur menggunakan peralatan yang murah, tapi kita tidak tahu kualitasnya. Jadi gunakan yang berkualitas. Biasanya kalau berkualitas itu sudah melalui pengujian, dan di sini ada tulisannya SNI, ya, baik kabel, saklar, stop kontak, steker, gunakan yang ada label SNI-nya. Yang kelima adalah jangan meletakkan barang mudah terbakar di dekat peralatan listrik kita. Seperti contoh di gambar sebelah kiri. Peralatan kita stop kontak diletakkan di dekat LPG, ya, bahan yang mudah terbakar, atau di bawahnya gorden. Nah, kalau ini terjadi pemanasan seperti yang saya tadi jelaskan, dia mengeluarkan api, maka api itu akan memakan juga gorden tersebut. Demikian juga di gambar sebelah kanan, di sana ada tumpukan kertas. Ya. Tumpukan kertas ini akan mudah terbakar apabila stop kontak tersebut mengeluarkan api. Dan yang keenam adalah hindarilah pemakaian listrik ilegal. Masyarakat sering, ya, dengan asumsi untuk keperluan orang banyak, keperluan warga, maka melakukan pengambilan listrik secara ilegal. Misalnya untuk PJU maupun untuk gardu pos misalnya. Jangan sekali-sekali melakukan ini. Karena kalau melakukan ini, kita tidak memberikan pengaman, ya. Kemudian kabel yang kita pakai juga tidak sesuai dengan ukurannya, ya, maka ada kemungkinan akan terjadi, ya, pemakaian listrik yang loss dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Dari 6 tersebut, ya, mari kita jadikan listrik sebagai kawan. Listrik bisa kita pakai untuk, ya, memenuhi kebutuhan kita, untuk kehidupan kita yang lebih baik, ya, seperti slogannya PLN, listrik untuk kehidupan yang baik. Mari kita gunakan listrik tersebut untuk sesuatu yang berguna, ya. Dari semua tersebut kita bisa melihat bahwa semua kebakaran berawal dari api yang kecil. Karena itu jangan biarkan api membesar dan merugikan kita, yang akan merugikan kita sendiri semuanya itu. Ya. Nah,
Dari sana kita bisa melihat bahwa kebakaran memang bisa disebabkan oleh listrik. Tetapi kebakaran karena listrik dapat dicegah. Kuncinya apa? Kuncinya cuma satu. I care, I can. Kalau kita peduli, kita dapat mencegah kebakaran tersebut. Semua orang bisa peduli, ya. Karena itu hendaklah kalau kita semua peduli, kebakaran karena listrik dapat dicegah. Ya. Cara praktisnya adalah yang seperti tadi. Mari kita peduli perpindahan dari musim dingin ke musim panas, kita peduli, kita dengarkan. Kalau kita mendengar suara berdesis, mari kita buka ya stop kontak itu. Kita bersihkan serangga yang ada di dalam stop kontak tersebut supaya tidak menimbulkan kebakaran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan teman mahasiswa sekalian. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan Bu Emi. Ya, terima kasih Pak Julius. Handle waktunya luar biasa sekali Pak ya. Malah masih ada sisa 6 menit loh Pak ini Pak. Oh, atau masih ada yang mau ditambahkan Pak Julius? Waktunya masih ada 6 menit dari sisi. Kalau Pak Bu, nanti ditanya jawab aja Bu. Ya, mungkin sebanyak gitu Pak ya. Jadi biar punya waktu tanya jawab yang banyak. Ya, silakan Pak Agus bisa mulai memaparkan materinya. Jangan lupa mic-nya di-on-kan dulu. Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, karena sesi kita ini kan dua pemaparan, kemudian baru masuk di sesi pertanyaan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ada pertanyaan, takut lupa, nanti kalau masuk di sesi pertanyaan, silakan Bapak Ibu ditulis dulu di chat ya. Nanti panitia akan membantu Bapak Ibu menyampaikan. Bapak Ibu mau bertanya kepada siapa? Pada Pak Julius atau Pak Agus ya, ditulis dulu di chat supaya tidak lupa. Kan terkadang kita kalau pengen tanya terus nanti pada saat sesi pertanyaan bingung nanti pertanyaannya hilang semua begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu digunakan fasilitas chatnya. Ya, mari Pak Agus, saya silakan. Terima kasih Bu Emi. Ya. Selamat siang para pemirsa, pendengar yang baik. Pada siang hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang pencegahan kebakaran dari sisi peralatan pemadam kebakaran. Sebelum kita mulai, saya akan coba memberi ilustrasi dulu satu video yang mungkin bisa menjadi satu gambaran nantinya. Masih jalan. Ya, sorry mungkin internetnya yang kurang bagus. Ya. Stop. Nah, kalau kita melihat video ini, apa yang terbesit dalam pikiran kita yang pertama adalah satu kepanikan. Kemudian ada kesan mengerikan. Orang mungkin cuma hanya bisa berteriak, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, apakah kalau kita melihat situasi ini, kita akan tetap diam, atau kita kepingin untuk mengerti apa sih yang menjadi penyebab, kemudian bagaimana prosesnya kok bisa sampai terjadi kebakaran yang seperti itu. Nah, inilah yang mesti harus menjadi satu pemikiran kita bersama.
Tadi Pak Julius juga sudah menyinggung tentang kepedulian. Nah, kalau setiap individu peduli, akhirnya mau belajar, mengetahui, maka hal-hal yang terjadi seperti dalam video ini bisa dihindarkan dan bisa ditekan seminimum mungkin. Tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Julius tentang segitiga api. Memang dasarnya adalah adanya 3 komponen tadi, betul sekali Pak Julius bilang. Jadi setiap ada bahan yang mudah kebakar, kemudian ada satu sumber panas yang cukup, dan oksigen yang cukup. Konsentrasi oksigen di udara 16% sudah cukup bisa memicu api muncul. Namun kalau kita bisa kendalikan sumber panas tadi, bisa kita tekan tidak sampai mencapai titik nyala, maka api itu tidak akan muncul. Demikian juga kalau oksigennya kita turunkan di bawah konsentrasi yang 16% itu, maka api juga tidak akan muncul. Pertanyaannya, apakah api itu berbahaya buat manusia? Bisa iya, bisa tidak. Dia akan bermanfaat bagi manusia jika api itu masih dalam batas wajar dapat terkendali. Contoh korek api, kompor, itu bermanfaat, api unggun. Namun kalau sudah api itu tidak terkendali, di luar kontrol manusia, maka itulah yang berbahaya bagi manusia, karena itu akan muncul suatu kebakaran. Nah, kita perlu mengetahui sumber-sumber penyalaan. Bagaimana sih api itu muncul? Tadi Pak Julius sudah menyinggung dari stop kontak, dari alat listrik. Ya. Alat-alat listrik atau stop kontak ini adalah salah satu sumber penyalaan termasuk di electrical. Pemicunya adalah short circuit, overload karena beban lebih. Lalu ada sumber lain yang bisa menyebabkan selain short circuit, yaitu listrik statis, ada lompatan muatan listrik, beda potensial antara tegangan plus dan min. Contoh kendaraan dia menggunakan busi, maka di sana terjadi proses pembakaran. Nah, kalau kita misalkan di tempat stasiun seperti SPBU atau tempat pengisian LPG atau chemical yang flammable, maka kita diminta untuk mematikan mesin itu. Tujuannya apa? Supaya menghindari spark. Ignitionnya itu yang bahaya. Lompatan elektrik statis ini yang berbahaya. Ini yang bisa menjadi pemicu munculnya api. Ya. Makanya kalau kita misalkan di tempatnya pengisian alkohol misalkan atau thinner, mobil berhenti langsung di grounded. Tujuannya supaya tidak ada lompatan. Juga bisa diakibatkan oleh petir. Petir itu juga lompatan muatan listrik. Itu juga bisa menyebabkan. Sumber yang lain adalah dari panas. Dari api, korek api misalkan. Dari setrika permukaan yang panas. Ya. Nanti detailnya akan saya jelaskan lebih mendalam. Kemudian dari chemical. Chemical di sini bisa terjadi suatu proses secara alami, walaupun tidak muncul kelihatan ada api. Satu kasus seperti tangki bekas mungkin minyak mentah, ya, yang sudah ada keraknya, ini bisa
terbakar tiba-tiba walaupun tanpa kita lempar sumber api. Kok bisa? Karena ada proses kimiawi di sana. Kerak itu termasuk besi sulfit. Jadi mungkin kalau orang-orang kimia mungkin ngerti besi sulfit kalau ketemu dengan O2 mengeluarkan apalah. Pada saat temperatur lingkungan itu naik, dia bisa memunculkan yang namanya api itu. Seperti juga contoh solar. Solar itu kalau kita lempar langsung korek api, nggak akan nyala, asal temperaturnya tidak tinggi. Tetapi pada saat siang hari temperatur tinggi, dia sudah ada penguapan. Ada gesekan logam saja. Contoh, palu tiba-tiba jatuh, maka ada sepak, dia akan langsung menyala. Ya. Jadi sumber yang lain yang mekanikal itulah juga perlu kita cermati. Jadi bukan hanya semata-mata tadi sumber listrik yang menjadi satu pemicu awal, tetapi ada sumber-sumber lain yang kita perlu cermati bersama. Di dalam kejadian api, proses munculnya api hingga timbul kebakaran itu tidak tiba-tiba. Ya. Dia ada 4 unsur. Jadi yang pertama ada gas, lalu muncul asap, lalu panas, lalu cahaya. Di mana gas itu posisinya paling dekat dengan sumber, yaitu bahan bakar yang terbakar itu. Ya. Jadi kalau misalkan contoh kayu yang kebakar, maka awal mula dia akan muncul gas di permukaan kayu itu. Sehingga gas ketemu oksigen, dia akan muncul mulai asap, panasnya meningkat sehingga muncul cahaya. Ya. Kita bisa bedakan struktur api ini kalau pembakaran dia sempurna dan tidak sempurna. Kalau asapnya semakin banyak, itu pembakarannya nggak sempurna. Contoh kompor minyak tanah. Tapi kalau asapnya sedikit bahkan tidak kelihatan, itu pembakarannya sempurna. Itu adalah termasuk kayak LPG. Nah, kelompok-kelompok yang gas ini nanti, kalau saya bahas di kemudian, ini yang bahaya, yang perlu kita cermati. Api setelah dia membesar, maka kalau sudah tidak terkendali, terjadilah satu kebakaran. Nah, bagaimana proses perambatan api ini di dalam kejadian kebakaran? Ada beberapa. Yang pertama kita katakan perambatan api yang jenis konveksi. Dia merambat, panasnya merambat melalui logam. Ya. Di sini dicontoh kelihatan. Logam tersebut akan berpengaruh pada sisi lainnya atau dinding, sehingga di dinding sebelahnya timbul panas. Panas ketemu bahan bakar di sana, ada oksigen yang cukup, maka akan menyulut. Itu konsepnya perambatan panas. Makanya di dalam satu bangunan juga dipikirkan yang namanya blocking fire. Ya. Kemudian konduksi, merambat lewat fluida. Jadi kalau ada pemipaan piping ya, yang berisi fluida, apalagi fluida itu bisa cepat memuainya, maka dia juga bisa merambatkan panas ke ruangan sebelah yang bisa mengakibatkan kebakaran. Yang ketiga adalah radiasi. Pancaran gelombang elektromagnetik. Ini juga bisa melompat karena ada semacam beda potensial. Jadi dari posisi
temperatur yang tinggi menuju ke temperatur yang rendah. Nah, kita mesti harus memahami hal-hal seperti ini. Sehingga paling tidak kita bisa mencegah. Nah, bagaimana cara kita untuk mengetahui paling efektif di mana kita harus memadamkan api kalau sudah terjadi kebakaran? Kita bisa lihat diagram berikut yang terkait dengan pengembangan kebakaran. Nah, kebakaran ini butuh waktu. Kalau dilihat dari grafik tersebut, awal penyalaan dengan waktu tertentu, dia mulai naik, pada suatu titik terjadilah flash over, titik nyala di sana. Di sana terjadi pembakaran penuh, lalu flat kurvanya. Pada pasca flash over itu, kemudian dia akan turun sendiri. Kenapa turun? Karena bahan bakarnya mulai mengecil. Nah, paling efektif kalau kita bisa memadamkan pada waktu di kurva pertumbuhan. Karena di sana api masih terkendali untuk dengan mudah dipadamkan. Namun kalau sudah masuk di flash over, temperaturnya sangat tinggi. Dia sudah bisa mencapai 100 bahkan ribuan derajat Celcius. Tergantung lingkungan, kemudian jumlah daripada bahan bakar atau jenis bahan bakarnya. Nah, pada saat yang di sisi flash over ke atas itu pertumbuhan itu yang paling sulit untuk dipadamkan. Makanya kalau sudah kebakaran sudah seperti yang terjadi tadi di contoh-contoh yang Pak Julius kasih, selalu habis. Ya. Nah, kalau kita sudah memahami proses-proses tersebut, kita juga perlu mengerti juga, khususnya untuk bahan-bahan atau material yang flammable. Ya, ini sangat bahaya. Kadang-kadang kita kepingin membantu, menolong kejadian seperti ini, tapi kita sendiri jadi fatal. Karena problemnya adalah kita nggak tahu. Api, jadi khususnya untuk flammable, ya, bentuk-bentuk kebakaran itu bisa macam-macam. Yang pertama bisa berbentuk yang namanya flash fire, kilatan api. Jadi contohnya misalkan kayak LPG. Ya. LPG yang sering kita lihat di rumah-rumah, ya, kalau dia bocor dengan konsentrasi tertentu dan dia sudah terkontaminasi dengan udara, maka tiba-tiba bisa meledak. Ini yang perlu dicermati. Kok bisa meledak? Iya, karena dia punya itu tadi, satu titik, di mana titik itu sudah betul-betul begitu temperatur cukup, atau bahkan ada pemicu, satu misal sendok jatuh saja, itu bisa terjadi ledakan. Demikian juga kalau mungkin pernah tahu kejadian kebakaran di pabrik thinner, drum bisa terangkat ke udara lalu meletup di udara. Itu adalah jenis ball fire. Di mana di dalamnya drum itu sendiri suhunya tinggi, pressure-nya naik, dia ke atas langsung meledak, timbullah bunga api yang begitu besar seperti bola. Dan itu sangat berbahaya. Juga perlu diketahui, seperti di tangki-tangki chemical, BBM, di luarnya diberikan suatu dinding penahan. Tujuan dinding penahan itu adalah jika tangki kebakaran, maka kalau tangkinya sampai lumer atau chemical atau liquidnya bocor, dia akan ditampung oleh dinding itu sehingga
api itu akan ada di sekitar kolam itu, tidak merambat kemana-mana, hingga dengan mudah untuk bisa dipadamkan. Yang berikutnya adalah yang jet fire. Jet fire ini juga gas. Mungkin pernah lihat gas yang bertekanan tinggi, lalu ada lubang kecil, ada suara mendesis, ya. Tiba-tiba dia langsung keluar api seperti kayak jet. Ini juga hal-hal yang bahaya. Dalam kurun waktu mungkin 15 sampai mungkin 30 detik, itu bisa meletup juga. Nah, ini mesti perlu kita harus pahami juga bentuk-bentuk kebakaran ini. Dari semua ini tadi, kalau kita coba rangkum, munculnya kebakaran, ya, itu faktornya adalah ada dua. Satu faktor manusia, kedua adalah faktor teknis. Seringkali manusia tidak peduli terhadap keselamatan dan bahaya kebakaran. Tidak ada keinginan untuk mengetahui bagaimana sih kalau sampai terjadi, sebelum terjadi kebakaran saya bisa cegah atau enggak. Kalau sudah terjadi kebakaran, bagaimana saya bisa memadamkan. Seringkali manusianya, waduh kejadi kebakaran, berteriak, lari, minta tolong, tapi tidak pernah membayangkan dengan kita minta tolong, lari ke depan rumah saja, itu butuh waktu 5 menit. Dalam waktu 5 menit, api itu sudah nggak karu-karuan. Sudah. Orang datang, apinya udah gede, udah nyulut ke atap plafon. Tapi kalau kita mengerti caranya memadamkan, mungkin akan lebih cepat padam, karena masih dalam masa pertumbuhan tadi. Dalam kurva tadi, dalam masa pertumbuhan itu mudah untuk dipadamkan. Dengan alat sederhana aja, mungkin yang tadi sudah disinggung Pak Julius, dengan karung yang dicelup air, atau dengan kain handuk, kalau mungkin punya tabung pemadam itu lebih bagus. Ya. Kemudian ada faktor teknis. Faktor teknis itu di mana kondisi tidak aman dan membahayakan, kita tidak kontrol. Contoh tadi seperti Pak Yuli sudah singgung, kabel yang dikerikiti tikus, ya, instalasi sudah tua, instalasi listrik, ya. Kemudian selang tabung LPG yang sudah mulai pecah-pecah didiamkan, ya. Inilah yang perlu menjadi concern kita bersama untuk kita coba mulai peduli terhadap hal-hal seperti itu, ya. Tadi Pak Julius juga nyinggung tentang kepedulian. Nah, kalau sudah terjadi kebakaran, kita mesti harus tahu dampaknya. Dampak daripada kebakaran itu sendiri adalah satu, kerugian terhadap jiwa, ya, harta, materi dalam hal ini, produktivitasnya menurun, ya. Kemudian kalau bisnisnya terganggu, kerugian sosial yang ujung-ujungnya kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu juga. Ya, jadi kita perlu memperhatikan bahwa dampak ini sangat serius terhadap kebakaran. Ya. Nah, kalau sudah terjadi, maka kan kita perlu alat-alat yang bisa mengatasi terhadap kebakaran. Nah, alat-alat itu juga tergantung nanti efektivitasnya terhadap sumber-sumber api yang kebakar. Jadi misalkan api yang golongan kayu, kertas, kain, ya, di mana kalau dia terbakar ada sisa bara, itu diklasifikasikan kelas A, ya. Lalu flammable, kayak contoh BBM dan lain-lain, itu adalah golongan B. Golongan C electrical, D logam. Ya. Dan klasifikasi ini penting juga untuk diketahui. Apakah
alat ini nanti cocok enggak untuk memadamkan ini. Contoh, saya kasih contoh, misalkan foam digunakan untuk yang C, yaitu bahaya. Ya, dari semua ini, apa yang harus kita lakukan? Adalah pencegahan yang paling penting. Nah, kita bisa mencegah. Dalam pencegahan ada dua yang perlu kita mengerti. Secara manual dan secara otomatis. Manual itu tergantung kita mengatur. Mengatur apa? Mengatur penempatan bahan bakar. Mengatur sirkulasi udara. Lalu yang otomatis kita bisa gunakan alat. Yaitu kita buat deteksi dini, yaitu fire alarm system. Ya. Saya akan mencoba jelasin tentang fire alarm system secara singkat, karena waktunya terbatas. Jadi fire alarm system itu ada dua yang utama, secara konvensional dan addressable. Kemudian juga bisa dikembangkan modifikasi, yaitu semi-addressable. Kalau kita ingin mengetahui secara teknik, detail, dan lain-lain, itu bisa dipelajari di NFPA 72 referensinya. Jadi buat adik-adik mahasiswa juga bisa kalau mau mempelajari tentang fire alarm system. Sedangkan komponennya terdiri dari detektor. Ya. Kemudian ada instalasi, kemudian ada panel kontrol. Ya. Nah, kita mesti harus mengerti bahwa fire alarm itu berfungsi hanya sebagai pendeteksi dini bila mana terjadi suatu kejadian kebakaran. Detektornya ada jenis smoke detektor, ada jenis heat detektor, ada gas detektor, ya. Kemudian juga ada manual push button. Kemudian pada saat di mana detektor bekerja, dia akan mengirim sinyal melalui instalasi tersebut menuju panel. Panel akan memproses, kirim sinyal balik sebagai tanda, yaitu bell, sounder strobe. Bahkan mungkin kalau teknologi sekarang sudah memungkinkan kirim informasi melalui HP. Nah, kalau kita mau mengetahui sistem fire alarm system secara detail, maka kita butuh session sendiri karena cukup banyak materinya. Ya, di luar fire alarm system ada juga fire sprinkle system. Ya, bisa dilihat di gambar single line. Fire sprinkle system itu terdiri dari komponen ada sprinkle, ada piping, kemudian ada mains control valve itu digunakan sebagai tanda, dan ada pompa. Ya. Nah, sprinkle di sini mungkin kalau di kampus Petra yang gedung-gedung tinggi itu kan sudah ada semua. Kalau kita lihat di sana, di dalamnya pasti ada pipa bertekanan, sehingga pada saat ada api dalam suatu ruangan itu dengan temperatur 68 yang dipasang di sana, maka sprinkle itu akan pecah dengan sendirinya dan langsung memancarkan api. Ya. Jadi komponen-komponen yang saya tunjukkan di gambar ini adalah komponen-komponen yang lazim digunakan. Ya. Kemudian ada hidran sistem. Hidran sistem terdiri dari hidran box, hidran pilar, siames, dan pompa. Juga sama. Pipanya terkoneksi dengan pompa yang mana di dalam pipa sudah ada air bertekanan yang siap setiap saat digunakan. Dari ketiga sistem ini ada juga kita mungkin
sudah taunya kalau pemadam biasanya taunya cuma tabung. Nah, tabung pemadam. Tabung pemadam juga ada beberapa macam. Yaitu foam. Ya, tapi kalau yang peralatan listrik itu kita gunakan CO2. Ya. Lah, dry chemical gimana? Dry chemical bisa karena dia multi purpose, tapi yang kelas ABC. Ya. Nah, ini beberapa peralatan-peralatan yang bisa digunakan untuk menanggulangi daripada pencegahan. Ya. Pesan moralnya adalah pencegahan akan lebih baik, akan lebih murah daripada penanggulangan. Yang kedua, setiap individu apakah punya keinginan untuk mengerti dan memahami cara pencegahan dan penanggulangan yang baik dan benar. Karena kalau hal ini dilakukan, maka paling tidak bisa berguna bagi masyarakat sekitar kita. Karena apa? Kita bisa membantu, bisa menolong, sehingga nggak akan terjadi korban jiwa, seperti yang sering kita dengar dari media. Padahal kita, kayak contoh golongan seusia saya, sebetulnya kalau dibilang dengan HP sudah gaptek, tapi harus belajar. Nah, akhirnya jadi bisa. Demikian juga saya harapkan setiap individu kalau mau belajar tentang pemadam kebakaran, saya yakin dengan mudah bisa dipelajari. Saya rasa sekian dari saya. Mudah-mudahan penjelasan singkat, sharing singkat dari saya dapat bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam sesi tanya jawab, saya mau meng-highlight beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh dua pembicara. Jadi yang pertama, kita harus mengetahui Bapak Ibu, apa penyebab api itu, bagaimana api itu bisa timbul. Jadi tadi Pak Yulis sudah menyampaikan bahwa api itu akan timbul karena ada 3 penyebab. Jadi yang pertama karena adanya panas, kemudian adanya bahan bakar, jadi pemicu dari apinya, dan yang ketiga itu adanya oksigen. Ya, jadi kalau kita harus mewaspadai, maka kita harus mewaspadai 3 hal penyebab timbulnya api ini. Lalu faktor-faktor penyebab kebakaran itu bisa dari manusia, bisa secara teknis Bapak Ibu. Ya, jadi dari manusia kita bisa meningkatkan supaya kita tidak terjadi kebakaran, kita tingkatkan dengan kepedulian kita. Nah, secara teknis bagaimana kita bisa mengatasi faktor-faktor terhadap penyebab kebakaran ini? Nah, kita perlu melihat apa penyebabnya dan bagaimana mengatasi faktor-faktor secara teknis ini. Mencegah kebakaran itu lebih baik Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita tahu bahwa dampak kebakaran yang demikian besar bisa membuat kerugian pada jiwa, ya, pada harta, pada pekerjaan kita. Nah, ini perlu kita cegah. Nah, mencegah kebakaran bisa ada 2, bisa secara manual, ya, kita memeriksa, kita melihat secara manual. Bisa juga yang kedua secara otomatis. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang bekerja di building, di pelayanan kampus atau di pelayanan gedung-gedung bertingkat, perlu mulai masuk pada mencegah kebakaran secara otomatis dengan fire alarm system ini. Nah, ini adalah ini adalah hal-hal penting yang perlu kita perhatikan di dalam materi yang disampaikan oleh 2 pembicara ini. Mari Bapak Ibu, saya buka waktu untuk tanya jawabnya agar lebih bisa saling mengenal. Bapak Ibu yang mau menyampaikan secara langsung, mohon bisa menyampaikan namanya siapa, kemudian kalau bisa asal institusinya dari mana, begitu ya Bapak Ibu. Jadi 2 pembicara kami bisa mengetahui ini Bapak Ibu berbicara mewakili institusi apa. Mari saya silakan. Ya, saya Bu. Saya Bu. Ya. Wemi saya. Ya, saya memantau Bapak Erif, kemudian Erif, ya.
Ibu siapa? Ya, mungkin silakan Pak Arif dulu, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih Bu Emi. Saya mau menanyakan tentang ke Pak Julius tadi ya. Bapak Saat dari ini dalam mana, pengembangan, Pak? saya dari SMP Kristen Petra 2. Oke, dari SMP Kristen Petra 2. Ya, terima kasih. Ya, saat ini Ibu, mungkin ke Pak Julius atau mungkin juga Pak Agus, Pak. Pak Agus. Agus, ya. Ya. Saat ini kan sedang marak-maraknya juga bahwa untuk pengganti rangka itu kan banyak menggunakan baja ringan. Nah, sementara untuk instalasi itu kan seringkali juga diabaikan mungkin. Nah, ini bagaimana Pak tip terbaik sehingga kalau kita lihat bahwa secara fisis itu juga pasti terjadi gesekan lah, pasti juga terjadi listrik statis juga. Nah, itu juga bisa memicu sebuah kebakaran yang seringkali mungkin diabaikan. Nah, sekarang tips taktisnya ini bagaimana? Mungkin Pak Agus dan Pak Julius bisa memberikan ke kami bagaimana tips praktis untuk mencegah terjadinya kebakaran dengan rangka baja yang saat ini sedang marak dilakukan oleh beberapa pengembang itu. Terima kasih, Bapak. Oke, Ya, Oke, Pak Arif. Mungkin saya bisa memberikan masukan ya Pak Arif ya. Memang konstruksi baja ringan itu dipakai saat ini ya. Yang bisa saya sampaikan adalah gini Pak, untuk kabel instalasi itu sebaiknya jangan langsung ya diikatkan di struktur bajanya itu, tapi harus dimasukkan di dalam pipa Pak, pipa konduit. Jadi jangan langsung, supaya apa? Yang pertama terhindar yang tadi itu Pak. Kalau misalnya ada tikus ya bisa dihindar, kemudian juga kalau mungkin tertekan dengan benda ya sehingga menyebabkan kabel itu patah, itu juga bisa dihindari Pak dengan dimasukkan di dalam kabel konduit. Kemudian yang ketiga, keuntungannya apabila ya ini sekaligus Bu Emi saya menjawab pertanyaan di chat ya. Ya, silakan Pak. Ya, di sana ada pertanyaan, kabel itu harus bertahan seberapa lama untuk diganti. Ya, saya sebutkan bahwa kabel ya semua peralatan listrik idealnya itu harus tahan 20 tahun Bapak Ibu. Ya, idealnya kalau dia memenuhi standar SNI itu 20 tahun. Setelah itu sebaiknya diganti. Nah, berkait dengan Pak Arif itu adalah setelah 20 tahun Pak Arif, itu kan Bapak harus mengganti kabel instalasi itu. Kalau dengan menggunakan pipa, itu akan memudahkan Bapak untuk mengganti instalasinya Pak. Jadi kita mau melepaskannya atau mengganti yang baru, kalau ada pipanya, itu sangat memudahkan Pak Arif. Begitu. Ya, jadi saya menjawab pertanyaan Pak Arif dan pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan berapa sih lama sih kabel itu bisa bertahan. Ya, 20 tahun idealnya. Itu yang bermerek ya, 4 besar. Jadi Supreme, kabel metal, Indokabel, ya. Kemudian yang satu lupa saya, itu 4 merek besar itu bisa bertahan 20 tahun dan dijamin itu Pak. Tapi di luar 4 besar itu, mohon maaf saya tidak bisa bicara, ya. Di luar itu saya tidak bisa bicara. Oke. Mungkin Pak Agus bisa menambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arif. Pertanyaannya Pak Arif. Ya Pak Arif, jadi memang betul apa yang dijawabkan oleh Pak Julius, bahwa sekarang memang semua pakai baja ringan. Saya mungkin hanya menambahin saja, instalasi itu biasanya kan pasti ada connection sambungan. Sambungan itu harus diusahakan masuk di dalam tedus yang tertutup. Sehingga tidak membahayakan kalau dia ada lecet, tidak sampai kena ke besinya. Ya. Walaupun sudah dikasih konduit, tapi kalau tedusnya umumnya kadang-kadang dibuka, itu juga bahaya. Tedus itu digunakan untuk pengaman daripada sambungan-sambungan yang ada. Saya rasa mungkin itu yang bisa saya tambahkan Pak Julius. Ya, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Ya. Bu Emi, terima kasih Pak Julius. Ya, terima kasih. Apakah masih ada yang pertanyaan lagi atau diseling dulu yang dari chat Edward? Ada lagi yang di luar yang tadi dijawab Pak Julius dan Pak Agus? Atau Pak Julius sendiri? Ini saya sudah ya, oke, Pak. Silakan, Pak. Ya, ini ada yang menanyakan mengenai
pengencangan baut ya, pengencangan baut di panel ya. Itu setiap berapa tahun ya. Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa panel listrik ini sangat rawan kebakaran. Kenapa? Karena di sana tersebut fluktuasi ya, fluktuasi penggunaan listrik setiap hari itu menyebabkan baut itu mulai panas dingin, akhirnya kendul. Nah, terus setiap berapa tahun kita harus melakukan pengencangan ya. Idealnya 2-3 tahun. 2-3 tahun itu harus panel itu harus dipadamkan, kemudian dikencangi lagi dengan torsimeter ya. Kunci pas yang ada torsimeternya. Jangan menggunakan kunci pas biasa. Karena kalau kita menggunakan kunci pas biasa, itu kekencangan itu tidak sesuai dengan kemampuan daripada busbarnya, dan itu akan memakan busbar. Kalau sudah memakan busbar, ketebalan busbar tersebut, dia akan mengurangi kapasitas antar arus daripada busbar tersebut. Jadi sekali lagi, kalau mengencangkan baut, jangan menggunakan kunci pas atau kunci ring biasa, tapi harus menggunakan kunci pas yang ada torsimeternya. Itu pertanyaan mengenai pengencangan baut. Kemudian pemasangan ELCB, ya, betul sekali. Jadi ELCB itu merupakan alat untuk mendeteksi arus bocor. Ya, arus bocor terjadi di mana? Di kabel yang tadi, ya, yang kabel di asal kerikil tikus itu. Kemudian isolasi kabel yang terkelupas itu menyebabkan arus bocor. Nah, arus bocor ini itu dideteksi oleh yang namanya ELCB. Ya, ELCB sudah merupakan standar daripada hunian. Jadi ELCB itu wajib dipasang di hunian seperti apartemen, hotel, ya. Kemudian rumah tinggal itu sebaiknya dipasang ELCB, ya. Terutama hunian yang ada balita dan manulanya itu hukumnya wajib dipasang ELCB, ya. Itu mengenai ELCB ada yang pertanyaan seperti itu. Jadi ini adalah mencegah. Jadi kebakaran diawali dari arus bocor. Kalau arus bocornya sudah diatasi oleh ELCB, maka kemungkinan terjadi kebakaran itu juga sudah teratasi. Jadi kalau ada arus bocor, ELCB akan bekerja, dia akan mentripkan instalasi di dalam rumah tersebut. Cuman yang perlu saya tekankan di sini, pemasangan ELCB itu harus menggunakan instalasi yang baru. Kalau instalasi tua kita pasang ELCB, maka yang terjadi adalah apa? ELCB-nya selalu trip, ya, sering trip. Karena apa? Bisa jadi kabelnya sudah tua, kabelnya sudah ada yang bocor, sehingga ELCB mendeteksi itu adalah gangguan, maka dia akan trip, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau mau pasang ELCB, instalasinya harus dibongkar dan baru, ya. Karena ELCB itu akan mendeteksi adalah arus bocor. Itu mengenai ELCB, kemudian faktor isolasi stop kontak dari pabrik yang belum standar itu menyebabkan kebakaran. Ya, betul, ya. Seperti tadi yang saya sebutkan, stop kontak mempunyai kapasitas, ya. Karena itu kalau dia untuk 4 ampere dan 16 ampere, ya, casing, ya, kemampuan daripada casing yang terbuat dari plastik tersebut itu mempunyai kualitas yang berbeda. Untuk 4 ampere dan 16 ampere itu berbeda. Jadi dia ketahanan terhadap panasnya itu berbeda. Karena itu seperti tadi saya sebutkan bahwa untuk ampere dan 6 ampere itu harus diperhatikan. Ya, jadi faktor isolasi stop kontak memang harus diperhatikan. Kemudian ada lagi pertanyaan mengenai power bank dan aki, ya, menyebabkan kebakaran. Ya, penggunaan power bank dan aki yang melebihi kapasitas itu juga akan menimbulkan panas. Ya, panas ini akan menimbulkan yang tadi salah satu unsur segitiga api. Ya, jadi harus hindari penggunaan power bank dan aki yang melebihi kapasitas. Mungkin itu Bu Emi
Ya. Bu Emi, Terima kasih. saya boleh nimbrung? Oh, Oh, silakan. Mau jawab Mari, pertanyaan silakan. dari chat ya. Ada yang Bu bertanya? Emi, boleh nimbrung? Ya, sebentar ya Pak. Ini ada tadi yang sudah bertanya dari chat. Nah, ini Pak Teddy Sanyoto, ini saya lihat ini banyak pertanyaannya ada di chat. Sebentar ya Pak, karena tadi Pak Edi. Ya, saya Teddy Sanyoto, Bu. Ya, so ini ada. Ya, mari Pak, silakan Pak Teddy. Ya. Ya, sebagian pertanyaan saya tadi sudah dijawab sama Pak Julius. Mungkin Tapi bisa ada tahu, beberapa Pak, pertanyaan dari yang mana, belum Pak? dijawab. Tolong Pak Bu Teddy. Eni bacakan itu supaya bisa dijawab sama Pak Julius. Ya, Edbert, silakan Bert. Kalau boleh tahu Pak Teddy dari mana ya Pak ya? Instansi mana Pak ya? Saya sekarang di Lombok Mataram, Pak. Oke. Saya alumnusnya Petra juga. Oh, angkatan berapa Pak? Arsitektur tahun 77. Waduh. Lebih tua dari Pak Agus dan saya. Pak Agus 82, saya 87, Pak. Ya, silakan Edbert. Saya tanya, Bu. Iya. Ya, Pak, sebentar ya, Pak. Sebentar. Saya ada ingat satu pertanyaan, saya tanya langsung dulu. Iya, silakan Pak. Pak Teddy. Pak Julius, pemakaian jaringan kabel ya untuk instalasi rumah, Ya. mana yang lebih bagus, pakai kabel NJA, kabel tunggal, atau pakai kabel bungkus yang NJM kalau tidak salah namanya ya, Ya. untuk instalasi rumah bangunan yang mewah. Kalau untuk rumah murah kita tahu biasa sudah pakai kabel NJM. Pak Tapi Tantan. pertanyaan saya untuk rumah mewah. Pak Ya, Tantan, terima tuh, kasih, tolong Pak tunggu Julius, itu sebentar ya satu Pak dulu. ya. Setelah Pak Teddy ini nanti akan ke Bapak ya Pak. Ya, silakan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Teddy. Jadi gini Pak Teddy, sebetulnya kalau menurut dari pabrikan kabel untuk instalasi rumah, ya instalasi rumah itu cukup menggunakan NWM Pak. Karena NWA itu adalah kabel untuk suplai panel Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan NWA, tentunya biayanya akan lebih mahal Pak. Ya memang lebih bagus Pak. Ya, jadi kalau menurut pabrikan kabel itu untuk instalasi itu cukup NWM Pak. Begitu Pak Teddy. NJA sama NJM Pak, Lah ya? bukan NWA. Enggak, bacanya NWA Pak. NJA dengan NJM. Jadi kalau Ya, betul. NJA, NWA. NWA itu untuk suplai panel Pak. Oh, kalau Suplai dipakai untuk instalasi rumah secara keseluruhan, itu lebih bagus ya Pak ya? lebih bagus Pak, tapi harganya lebih mahal loh ya Pak. Ya, karena zaman dulu ya, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, kita kalau membangun rumah itu semua pakai tracking kabel NJA, NYA itu. Ya, NWA. Ya, belum ada orang pakai kabel bungkus. Nah, akhir-akhir ini di rumah murah, saya sering mendapat informasi itu pakai kabel bungkus. Karena lebih praktis, lebih gampang. Betul. Tidak nge-track lagi begitu. Ya. Nah, pertanyaan saya, sistem mana yang lebih bagus, Pak Julius? Kalau NWA lebih bagus Pak isolasinya Pak. Isolasinya lebih bagus. Kalau NWM itu memang standar, jadi kalau dari pabrikan, untuk instalasi rumah itu pakai NWM Pak. Dan untuk yang NWA itu biasanya untuk panel. Tapi kalau Bapak pakai untuk sebagai instalasi, ya tidak apa-apa Pak. Lebih bagus Pak daripada NWM. Begitu Pak. Tadi. Pak, untuk rumah, saya punya rumah ini sudah 23 tahun Pak. Ya. Saya ada pasang ILGB. ILGB, betul. Pakai ILGB. Nah. Tidak pernah ada gangguan di ILGB saya. Apakah boleh dikatakan bahwa jaringan kabel saya masih bagus, Pak? Betul, Pak. Jadi kalau Bapak pakai ILGB di instalasi rumah Bapak, ternyata nggak sering trip, itu kesimpulannya adalah isolasi kabel Bapak masih bagus, Pak. Belum ada yang bocor. Kalau ada yang bocor, ILGB-nya pasti akan sering trip, Pak. Begitu, Pak Teddy. Nah, lantas untuk yang di bawah plat beton lantai, Pak, misalnya kita ingin mengadakan penggantian jaringan, kita ada kesulitan, Pak, masa kita harus bongkar plafon semua, Pak. Itu bagaimana tekniknya, Pak? Ya,
Mohon info Pak, pada waktu Bapak memasang di plat beton itu, Bapak menggunakan konduit atau enggak Pak? Oh enggak, zaman dulu kan 23 tahun yang lalu belum ada pakai yang demikian Pak. Semua pakai kabel tracking di atas plafon semua. Jadi pakai apa namanya? Ditarik tunggal-tunggal begitu semua. Kalau kabel tracking kan mestinya bisa itu Pak, bisa diganti Pak ya? Harus bongkar plafon Pak. Harus bongkar plafon ya? Ya, memang susah ya kalau tidak ada konduitnya. Tidak ada cara lain ya Pak ya? Mungkin Pak Agus bisa nambahkan Pak Agus. Kalau seingat saya agak susah itu. Pak Agus mungkin bisa ban. Kalau penggantian instalasi di atas plafon tanpa harus bongkar plafon ya nggak mungkin, Pak. Harus bongkar plafon. Karena apa? Kalau kita memasang kembali instalasi tersebut, pasti nggak akan sempurna kalau plafonnya posisi tertutup. Kabel akan cuma digelar di atas plafon. Kan nggak mungkin kita mau ngawasin tukang hasilnya bisa seperti yang kita mau. Jadi saran Oke, terima kasih Pak. Sudah paham saya Pak. Ya. Terus Bu Emi, saya punya pertanyaan yang lain, tolong dibaca lagi. Ya, nanti saya kembali kepada pertanyaannya Pak Teddy ya Pak, karena sudah cukup banyak tadi. Saya harus bagi-bagi slot waktu dengan Bapak Ibu yang lain. Mari silakan Pak Tantang. Ya. Ya. Terima kasih Bu Emi, Pak Julius, dan Pak Agus, serta Bapak Ibu semua. Saya dari A3, jadi Kalianyar, Bu. Saya orang awam, Bu, ingin bertanya. Memang berbicara listrik ini tidak gampang, Bu, ya. Culture, gaya kita ini banyak pelanggaran terhadap PUIL, ya, Peraturan Umum Instalasi Listrik. Jadi, kita lihat di warung-warung, di tempat non-stop kontak tumpuk jadi 3-4 ya. Ini wacana dulu. Wacana kedua, mestinya kita semua baik di sekolah, di kampus ada indikator ya, indikator penjelasan yang baik. Sebenarnya lampu-lampu itu pakai, tidak saya sebutkan mereknya, pakai merek yang mahal atau yang murah. Menurut saya perlu yang mahal karena hitungan cost itu penting, karena kalau yang murah itu mudah panas, terbakar, dan itu bahaya. Terus yang ketiga, standar nasional di pabrik-pabrik ini juga banyak pelanggaran. Kalau saya coba beli, mau stop kontak yang murah atau yang mahal, ini mestinya harus diluruskan karena ini juga bagian untuk menyokong kebakaran kalau ini betul-betul ini diedar betul. Saya ingin testimoni di UK Petra karena ini sudah puluhan tahun, mungkin bisa testimoni ini dibantu. Sebenarnya kami ini melihat kabel-kabel di kampung, di jalan begitu seliwer ya, banyak listrik itu. Apakah bisa testimoni dari mahasiswanya Bapak Agus dan Pak Julius ditemukan satu kabel ya, satu kabel yang diisi oleh membran gelombang-gelombang, jadi cukup dengan satu kabel itu semua, tidak ada yang namanya tikus, tidak ada yang namanya stop kontak dan sebagainya, itu harus ditemukan. Itu sudah kami pikirkan 20-30 tahun lalu, sampai kapan kita ini? Memang di perumahan-perumahan besar, semua di bawah tanah, tapi belum menyelesaikan. Tanah kita masih belum teratur ya, lain dengan di luar negeri. Tapi minimal kalau testimoni ini dari mahasiswa atau dosen atau profesor menumpangkan kabel jaringan-jaringan di atas di kampung, di jalan yang seliweran itu di satu kabel atau kabel optik dan sebagainya, itu mungkin lebih bagus. Itu aja Bu, terima kasih dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin saya berikan Pak Agus dulu ya. Pak Budianto. Nyambung ke pertanyaan sebelumnya, Bu. Ya. Sudah saya tulis sedikit juga terkait dengan instalasi tadi. Pak Julius, Pak Agus, saya dari UK Petra. Saya junior Bapak berdua, juga junior dari Bu Emi. Begini Pak, terkait dengan upaya pencegahan kebakaran terkait dengan listrik. Beberapa kali di tempat kita ini kan terjadi kebakaran yang benar-benar terjadinya adalah pada panel listrik, dan itu
karena ada kesalahan spesifik yang penggunaannya. Ambil contoh saja untuk MCB. Yang seharusnya MCB domain itu tidak bisa dipakai untuk di building, tapi terpaksa dipakai karena tidak ada panduan secara resmi kira-kira ini boleh atau tidak. Kalau hanya berdasarkan spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan, kadang orang juga nggak tahu, kontraktor juga nggak akan tahu seberapa besar resikonya. Yang saya mau tanyakan, apakah pemerintah punya aturan atau panduan referensi pasti yang mempunyai, yang mengatur bahwa kalau jenis A itu hanya boleh di rumah tangga sampai kapasitas berapa, kalau yang jenis B itu harus di mana? Kira-kira itu, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Bapak Ya. tahan dulu ya. Mari silakan Pak Julius, Pak Agus, atau Pak Agus dulu ya, Pak Julius ya. Silakan, Ya? silakan. Ya, Pak Agus dulu, Pak. Mari Pak Agus, silakan Pak. Ya, saya akan coba jawab Pak ya. Dari kalau sepengetahuan saya, regulator itu ada Pak. Namun seringkali banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pada saat orang memasang itu seringkali mengabaikan. Jadi sebetulnya kalau MCB maupun MCCB itu kan ada kapasitas yang KA-nya yang berbeda-beda. Nah, dengan KA berbeda-beda, harganya juga beda-beda. Contoh saja KA-nya sama, harganya bisa beda. Nah, itu yang kadang-kadang menyebabkan kenapa contoh, harusnya kalau untuk motor listrik, MCB-nya ada khusus untuk motor. Tapi ternyata di dalam prakteknya kan enggak. MCB yang bukan untuk motor dipasang. Nah, itu salah satu contoh. Kok bisa seperti itu? Sebetulnya tugasnya konsultan ini. Jadi kalau konsultan membuat suatu spesifikasi, spesifikasinya harus jelas dan terukur, sehingga kontraktor nggak bisa bermain-main. Akhirnya user akan menerima hasil yang maksimal. Tetapi juga ada masukan buat user. Janganlah harganya ditekan-tekan, katakanlah. Itu akan berpengaruh, karena ini seperti kayak lingkaran ya. Yang terjadi di pasar, kebetulan saya juga kontraktor, jadi paham dengan situasi seperti ini. Ya mungkin itu salah satu. Kalau regulasinya pasti ada Pak. Jadi saya yakin dari pihak pabrikan juga sudah ada datanya, katalognya, jelas sekali batasan arusnya berapa, KA-nya berapa. Nah, ini yang menjadi problem memang di masyarakat, sehingga seringkali terjadi kebakaran pada panel listrik. Ya. Misal sekarang zaman dulu panel dari plat metal. Masih mending. Kalau yang di hotel-hotel banyak panel yang dari bahan PVC. Itu seringkali buat problem itu. Begitu terjadi overload atau short circuit di MCB, dia nyulut ke PVC-nya. Lah cilakanya itu panel di dalam lemari. Nah, tambah membesar itu sering terjadi, Pak. Itu saya rasa jawaban dari saya seperti itu. Mungkin kalau Pak Julius mau menambahkan. Ya, oke. Pak Budi, menanggapi mengenai kebakaran karena itu Pak ya, itu terus terang, di dalam penggunaan MCB itu harus diperhatikan ada dua Pak ya, arus nominal dan arus hubung singkat. Kontraktor apakah sudah menjalankan seperti yang dibuat oleh perencana? Jadi kalau perencana itu pasti sudah menghitung, Pak. Ya. Short circuit-nya berapa? Iya, itu sudah ada, ya, sudah diperhitungkan. Ya. Sekarang yang menjadi masalah, apakah gambar dari perencana itu sudah betul-betul dijalankan oleh kontraktor? Terus kalau siapa yang mengecek? Ya, jadi kalau di high-rise building itu harusnya kalau ada perencana, ada kontraktor, di tengahnya ada pengawas. Pengawas tertib enggak memperhatikan kerjanya kontraktor. Apakah kontraktor sudah betul-betul mewujudkan gambar perencana? Yang jadi masalah adalah
banyak kontraktor yang tidak menjalankan gambar perencana. Itu. Pengawasnya nggak ngerti, karena pengawasnya juga nggak ngerti listrik. Nah itu celakanya. Ya, karena itu dome itu jelas-jelasan. Dome itu hanya boleh dipakai di rumah. Celakanya dipakai untuk AC, panel AC. Nah, kalau sampai kebakaran, nah tolong dicek apakah perencana itu desain menggunakan dome. Ya. Kalau sampai kejadian kebakarannya itu karena pakai dome, dicek apakah perencana itu desainnya pakai dome. Kalau bukan dome, ya berarti kontraktornya yang nakal. Pengawasnya nggak ngerti listrik. Gitu loh. Ya. Jadi harus diperhatikan itu. Perencana pasti akan memperhitungkan semuanya itu. Ya. Kalau mengenai standar, saya nggak ngerti maksudnya standar bagaimana. Itu semua problemnya di hitungan kok, Pak. Betul, Pak. Mungkin bisa jadi seperti ini, Pak. Yang disampaikan oleh Pak Agus tadi kan memang dari pihak pemerintah ada regulasi. Regulasi itu kan pasti turunnya akan ada seperti katakanlah panduan atau petunjuk teknis yang mengatakan misal tipe barang A itu, katakan ambil contoh dome tadi itu tidak boleh untuk building. Kemudian untuk yang tipe green itu baru boleh untuk yang high risk building. Kira-kira apakah ada, Pak, manual referensi seperti itu yang bisa sebagai kami yang sebagai pihak user, pihak yang setiap hari merawat, menginspeksi, itu punya panduan, oh ini salah, ini benar. Gini Pak Budi, itu semua sudah ada di katalognya MCB, Pak. Jadi kalau kita memperhatikan katalog MCB itu sudah jelas, Pak. Jadi bukan, menurut saya regulasi dari pemerintah PUIL itu, ya PUIL itu memandu untuk perencanaan. Nah mengenai MCB ini tahan berapa itu semua ada di katalog, Pak. Udah jelas katalognya itu. Gitu. Ya. Ya, terima kasih Pak Julius. Nanti mungkin ini kalau ada diskusi lagi yang lebih jauh. Ya, Pak Gus. Pak Gus. Ya, saya coba bacakan pertanyaannya. Tidak tahu, tidak ada namanya. Pak, kira-kira jika terjadi kebakaran baik yang disebabkan oleh listrik ataupun oleh penyebab yang lain, dan saat itu kita sedang ada di dalam bangunan, nah itu kira-kira bahaya yang terbesar itu datang dari mana ya? Apakah berasal dari api yang panas, bahaya menderita luka bakar, atau dari asap, semok gasat, atau mungkin dari benda-benda yang dapat meledak seperti tabung gas dan juga komponen listrik lainnya? Kira-kira bagaimana ya Pak bahaya yang paling besar, dan tolong diberi alasan penjelasannya. Terima kasih. Jadi kalau kita sedang dalam bangunan, kemudian situasi terjadi kebakaran awal, umumnya yang terjadi adalah asap itu pasti banyak. Nah, bahaya yang utama jelas asap. Jadi kalau kita bisa menghindar keluar lewat manapun, nah yang cilaka itu terjadi ada rumah yang full pengamanannya ekstra luar biasa ininya ya, sampai dikerangkengin. Begitu ada kebakaran, nggak ada jalan keluar. Itu yang terjadi di Keranggan sepertinya. Ya. Teman saya pernah ngalamin ruko terbakar di lantai 1. Dia ada di lantai 2. Nggak ada jalan keluar. Ada jendela dia kerangkengin. Untungnya masih ada kerangkengan yang ada kuncinya. Tapi nggak tahu ceritanya dia bisa jebol kuncinya, dia bisa selamat. Yang pertama adalah bahaya terhadap asap. Karena asap itu mengandung gas CO. Ya. Kandungan gas CO prosentasenya ada di dalam daftar. Ya, kalau kita mau ngomong 1.500 ppm,
sakit kepala dalam 15 menit, pingsan dalam 30 menit, meninggal dalam 1 jam. Nah, ya 1.500 ppm itu. Itu akibat gas CO. Ya. Kalau 2.000 dalam 10 menit sakit kepala, 20 menit langsung pingsan, 40 menit langsung meninggal. Jadi bahaya asap ini sangat-sangat bahaya. Ya. Sedangkan kalau tadi dikatakan ledakan, ya mungkin kalau kita berdekatan dengan tabung LPG atau gas atau yang liquid lainnya, itu bahaya. Memang kita harus menghindar menjauh dari itu. Karena begitu terjadi kebakaran di situ, kita tinggal menunggu waktu. Begitu temperatur tinggi, pressure-nya tinggi, dia pasti akan meletup. Dan itu nanti akan memunculkan bentuk-bentuk api yang tadi saya jelaskan. Bisa berbentuk flash fire, bisa berbentuk ball fire, itu tergantung medianya. Ya. Nah, kalau dari listrik yang menyebabkan kebakaran, saya rasa sama prosesnya. Dari listrik itu sebagai pemicu, lalu membakar benda lain. Biasanya benda-benda lain itu misalnya golongan-golongan yang mudah kebakar, baik dari kertas, kayu, tumpuan karton, kain, dan lain-lain. Itu pasti muncul asap duluan. Nah, asap ini yang berbahaya. Jadi, kalau kita punya, katakanlah masker yang khusus untuk smoke, itu alangkah baiknya. Sedia satu rumah satu, jika kalau terjadi begitu, minimal bisa ngaman kalau tidak ada jalan keluar. Saran saya untuk pencegahan, mungkin zaman sudah berubah sekarang, keamanan bisa pakai kamera CCTV. Janganlah seluruh jendela itu dimatikan. Ya, kalau pintu aksesnya misal ruko cuma satu, ya jangan dikasih tralis yang lainnya sehingga nggak bisa keluar. Ya itu yang perlu saya berikan masukan di sini. Saya rasa itu jawaban dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Tadi juga itu sebenarnya tadi mau saya tanyakan karena saya bacakan karena itu menyangkut banyak pengetahuan yang bisa secara orang awam belajar. Ini saya membaca sebagian besar tadi pertanyaannya di chat sudah dibaca sendiri oleh Pak Agus dan Pak Julius. Pak, ini ada pertanyaan dari Ibu Indah Susilowati. Nah, ini mungkin perlu dibaca Pak karena kan sebagai seorang ibu ada concern. Itu bagaimana saya ngecek panel yang di dalam box itu kalau terjadi kebakaran karena suhu panas seperti ini loh. Nah, ini kan ibu-ibu yang bertanya Pak, mungkin perlu dibantu Pak Julius, Pak Agus ya. Jadi saya lihat di sini banyak ibu-ibu dan sebagian besar ibu-ibu itu kan ada di rumah begitu. Nah, mungkin kekhawatirannya ini. Silakan Pak Agus, Pak Julius. Ya. Mungkin Bu Emi, Bu Indah mungkin bisa menjelaskan Bu ya. Saya kok bingung ya ini. Ya ini, silakan Bu Indah. Bu Indah, silakan Bu Indah. Ya. Iya, supaya nggak didominasi bapak-bapak terus ya dari tadi. Ya, silakan. Ya, mari silakan Bu Indah. Bu Indah. Iya, Pak. Iya, selamat siang. Ya, yang saya tanyakan ini karena saya ini kan di sekolah ya. Untuk pengawasan keselamatan sekolah. Panel itu kan di dalam box besar gitu Pak. Ada beberapa panel. Nah, ya. untuk pengecekannya itu kira-kira idealnya berapa tahun sekali agar dalam situasi suhu udara yang kayak gini nih loh Pak, agar tidak terjadi kebakaran gitu Pak. Ya. Boleh tahu Bu Indah dari institusi mana Bu? Saya dari TK 13 Pak. Oh TK 13, Tetra. Pondok Chandra Bu ya? Iya betul. Ya, oke, makasih Bu. Saya akan menjawab Bu ya. Ini pertanyaannya tadi sama dengan masalah pengencangan baut di panel Bu. Jadi cara idealnya itu 2-3 tahun Bu. Panel itu harus dipadamkan. Kemudian dibersihkan dari sarang laba-laba dan juga yang sering saya temui Bu ya, ini pengalaman saya di industri, saya sering dipanggil mesin saya kenapa kok nyetrum, ya mesin saya kok nyetrum. Kemudian saya langsung ke panelnya, ternyata apa yang terjadi Bu?
di dalamnya ada tikus, Bu, tikus mati. Jadi tikus mati yang dia menghubungkan antara fasa dengan netralnya. Akhirnya apa? Mesinnya nyetrum, Bu. Jadi itu kegunaannya, jadi saya sarankan 2-3 tahun sekali panel itu dipadamkan, kemudian dibersihin kotorannya, ya mungkin ada yang tikus tadi atau minimal sarang laba-laba, kemudian dikencangin, Bu, baut-bautnya itu, Bu. Jadi gitu. Saran saya itu, Bu. Mungkin jadi, ada tambahan, ya gimana? Bagus, mungkin bisa menambahkan, Pak. Enggak, Bu Indah mau nambahkan itu, gimana, Bu? Enggak, saya ini kan untuk satras ya Pak ya. Ya, betul. Dan baru pegang. Jadi idealnya mulai saat sekarang saya mengetahui atau tunggu 2-3 tahun lagi untuk dicek, Pak? Sebaiknya kalau Ibu sekarang sudah mendengar ini, sebaiknya dimulailah dengan pengecekan, Bu. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Pak Agus, mau nambah Pak Agus? Saya rasa cukup sih, Pak. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya waktunya sudah lebih ya, karena kita mestinya berakhir jam 13.00, nah ini sudah lebih 12 menit, tapi antusiasnya kok masih banyak begini. Apakah bisa satu terakhir ya, supaya memuaskan satu penanya terakhir, kemudian kita akan mengakhiri sesi ini. Silakan Bapak Ibu, kalau masih ada yang masih bersemangat mengajukan pertanyaan. Saya Bu. Oh ya Pak Median, pertanyaan terakhir ya Pak Median ya. Mari silakan Pak Median. Ya, kalau tadi lebih ke teknik, saya mungkin lebih ke awamnya. Karena listrik itu kan bahaya kebakaran yang cukup unik ya, karena bahayanya bukan apinya saja, tapi tersengat listrik. Mungkin diberi tips yang sederhana, khususnya juga untuk orang umum atau awam, cara menanganinya kalau terjadi kebakaran yang diduga terkait dengan peralatan elektronik atau listrik. Itu aja sih. Makasih Bu Emi. Ya. Ya. Tips-tips ini berarti berdasarkan pengalaman ya, dari Pak Julius memberikan tips, Pak Agus nanti juga memberikan tips. Ini banyak orang awam yang mendengarkan supaya bisa menjadi bekal. Mari silakan Pak Agus, Pak Agus dulu ya, secara singkat aja Pak Agus. Silakan Pak Agus. Ya, memang penyebab kebakaran itu seringkali selalu dikatakan listrik dulu, padahal kan belum tentu. Ya, tapi benar, kita mesti harus betul-betul perhatian terhadap instalasi listrik yang ada di rumah kita. Yang paling utama, tolong diperhatikan adalah stop kontak itu. Itu yang seringkali jadi sumber masalah. Selain yang tadi Pak Julius katakan perawatan itu. Kita sering lalai, stop kontak ditumpuk-tumpuk. Ya. Lalu beli kabel asalan di toko yang penting murah. Ya, itu sangat berbahaya. Kemudian peletakan stop kontak yang tadi Pak Yuli sudah singgung, itu juga mesti diperhatikan. Ya. Jadi tipsnya yang paling utama adalah ya ini, pemilik harus betul-betul memperhatikan instalasi, panel, kemudian stop kontak itu. Saya rasa kalau itu sudah di-maintain dengan baik, maka risiko itu semakin kecil. Saya rasa itu tips dari saya. Ya, terima kasih Pak Agus. Mari Pak Julius. Ya, kalau dari saya itu Pak Median itu apa namanya kepedulian ya terhadap suara berdesis Pak. Kalau kita di dekat peralatan kita ada suara berdesis yang tidak wajar, tolong segera dicek gitu. Itu teman. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tidak ada halangan, suatu saat kita juga akan membuat webinar lagi seperti ini mengenai bahaya listrik di sekitar kita. Itu, ya. Doakan supaya
suatu saat kita masih punya waktu untuk mengadakan webinar ini. Karena ini saya lihat antusiasnya tinggi sekali, Bu. Sampai mentok, Bu, kapasitasnya Zoom. Ya, okay. Terima kasih Pak Julius. Nah, ini Bapak Ibu yang hadir, jadi itu ada event berikutnya, nanti semoga kita bisa ketemu lagi di dalam event berikutnya. Terima kasih Pak Agus, Pak Julius. Saya kembalikan kepada panitia. Mari silakan. Oke, terima kasih Bu Emi. Terima kasih kepada kedua pembicara kita, Pak Julius dan Pak Agus. Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat berguna sekali untuk kita ya, untuk juga dapat mencegah kebakaran listrik yang tentunya pastinya itu sangat merugikan sekali kalau sampai terjadi. Nah, sekarang ini sesi tanya jawab juga sudah selesai, pemaparan materi sudah selesai. Sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang tergabung dalam Zoom ini bisa mengaktifkan kameranya karena kita akan foto bersama. Tadi kudu ketok aja iki. Oke. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, mahasiswa bisa dibuka dulu kameranya biar kita bisa foto bersama. Panitia, gimana? Sudah siap ya? Ando? Tuh. Langsung. Siap Pak, mohon berbahasa ya. Oke. Ya. Bisa dikomando, segera Nando. Ya Nando, silakan ya. Oke ya, sudah ya. Kita akan foto bersama. Oke, Nando sudah siap. Ini masih ada yang belum buka ya. Oke, kita akan foto ya. Ya, bisa mulai di foto Nando. Oke. Sudah? Oke, sudah Nando? Sudah. Oke, sudah. Bagian sesi fotonya nggak ada suaranya. Nggak kerasa, Bu, ya? Langsung screenshot aja, Bu. Nggak kerasa kejepret. Ya, oke. Ini sesi fotonya sudah. Sekarang ini di Zoom itu ada polling di bagian chat. Ya, di bagian ya ini ada polling. Bapak Ibu peserta rekan-rekan mahasiswa bisa mengisi polling ini sekarang ya. Ya. Ada beberapa hal yang perlu diisi Bapak Ibu. Jadi yang pertama pada daftar hadir, ya, apakah Bapak Ibu sudah mengisi daftar hadir karena kita akan mengirimkan sertifikat atau mungkin nanti kalau ada kebutuhan materi, nah kita bisa ketemu dengan data di daftar hadir. Silakan diisi. Kemudian polling ini juga diperlukan oleh panitia untuk merencanakan kegiatan berikutnya, gitu ya, Ibu ya? Ya, Bu. Ya. Ngomong-ngomong, Bu Emi ini dari fakultas apa? Saya dari Teknik Elektro, Pak. Tadi saya angkatan 84, Pak. Jadi, oh ya, salam kenal. Ya, salam kenal, Pak. Ini banyak senior saya di sini, Pak. Ini saya lihat ada Pak Simon juga. Nah, ini juga senior saya ini, Pak Simon ini. Saya dari arsitektur, bukan dari elektro. Iya. Oh iya. Angkatannya siapa Pak Teddy ya? 77 itu? Iya. Siapa ya Pak ya? Teman saya itu dosen-dosen di Petra itu loh. Siapa Pak? Semua hampir itu. Pak Bu Jimmy. Lili, begitu ya Pak ya? Bu Lili, Pak Priatman. Jimmy. Ya. Hampir semua. Ya. Sudah mungkin Edward. Bu Emi daftarnya di mana, Bu Emi? Bagaimana, Bu? Daftarnya untuk daftar esensi. Oh, Ibu, itu. di chat, Bu. Di chat Bu ada Bu. Jadi di bagian chat, ya, Ibu paling klik. atas Bu. Ya, kemudian di situ ada linknya sudah, Bu Indah, ya. Kalau Pak Julius dari mana Pak Julius?
Saya dari Petra juga, Pak Teddy. Petra juga ya, salam Ya. kenal. Ya, salam kenal Pak Teddy. Saya biasa berhubungan sama Pak Yusin Oh, Pak untuk Yusin. listriknya. Oh iya, itu Pak Yusin. Pak Simon enggak kenal, Pak. Ini, Pak. Simon Pak Suryono. Enggak kenal. Waduh, Mon, enggak dikenal. Salam Mon. kenal, Pak. Ya. Oh ya, salam Juga kenal. Pak, kontraktor listrik ini pada banyak di sini, Pak Teddy. Saya punya proyek terakhir di handle sama Pak Yusin sama Pak Nugroho. Oke, ya. ME-nya. Oh, proyek. Kalau nggak salah proyek yang Petra Pondok Chandra, Pak ya? Bukan, saya di Mataram, Lombok. Yang di Oh, belakang Pak saya ini Teddy. loh. Hotel yang itu ya, Pak Teddy? Ini yang di belakang saya itu. Ya, ya, ya. Oh ya. Saya yang tempo hari waktu itu datang, bukan Pak Yusin. Mewakili Pak Yusin saya. Oh, Pak Julius ya. Pak Simon, Pak Simon. Pak Simon, Pak Pak. Simon. Coba tampilkan wajahnya, Pak. Loh, itu Pak, ada Pak. Ada. Yang mana? Ini, Pak. Ya, perlu dada-dada. Simon Suryono. Page 2, Pak. Tidak keluar di kamera saya. Digeser, Pak, digeser. Digeser. Benar. Di halaman Digeser ke berikutnya page 2. mungkin, Pak. Pak Simon. Simon Suryono. Oh. Saya kok enggak Ya, Pak. kenal Bapak ya. Beda Justru mungkin. saya yang hadir waktu di Lombok presentasi di dinas itu, Pak. Oh. Sudah lupa. Jadi Pak mungkin. Yusin Sorry, waktu Pak. itu tidak bisa hadir, saya yang menghadiri. Sorry Pak, lupa saya ya. Nah, saya waktu itu bersama Pak Nugroho, Pak Benyamin. Oh, Bapak ingat sama saya? Ingat, ingat. Oke. Sorry Kalau saya nggak yang salah, lupa. waktu itu ngobrol-ngobrol di makan siang di meja panjang warungnya Pak Haji siapa itu? Oh Setelah iya. presentasi. Saya Ingat Pak ya? Sudah lupa. Lupa ya. Iya. Terus ngomong-ngomong untuk fondasinya Metro orang Lombok, Pak Fongdi. Oh betul. Ah, betul. Sudah tidak pernah ke Mataram lagi ya Pak ya? Terakhir saya ke Rinjani, Pak. Oh, suka hiking. Ya. Ya, setelah corona habis nanti mampir lagi lah, mampir ke Golden ya. Boleh, boleh. Ya, Kalau bagaimana? nggak saya anaknya Pak Teddy juga di Petra ya dulunya. Oh iya, anak saya 2 dari Petra. Nah, itu. Ya. Panitia sudah cukup? Ya, Sudah cukup. masuk? Ya, Bu Emi, buat PPPK Petra ya, apabila ada masalah bisa kontak ke itu ya, program studi teknik elektro Kapetra ya. Jadi bisa kontak ke Kaprodinya, nanti akan dibantu kalau ada masalah ya. yang berkaitan dengan kelistrikan maksudnya Ya. Pak Julius. Ya, yang berkaitan dengan kelistrikan. Pak Julius punya ini apa namanya nomor HP, boleh kasih kita. Oh, boleh, boleh Pak. Ya. Saya tulis di chat Pak ya. Ditulis di Bagaimana? chat. Ditulis di chat. Ditulis di chat Zoom mungkin, Pak. Ya. Oke, ini sambil mengingatkan aja ya, ini yang belum, ini ada form legis out juga, jadi jangan lupa diisi untuk Bapak Ibu, akan mahasiswa, sebelum meninggalkan ruangan nanti. Oke, Ini Pak Julius ini cukup pengalaman saya lihat ini. Cukup bagus penyampaiannya. Pak Agus juga Pak, sama Pak. Pak Iya, Agus ini nanti sudah timbul. makanya saya mau konsultasi Banyak Pak Agus di juga, tolong Agus. HP-nya sudah ya. 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 Karena kadang-kadang di hotel itu ada permasalahan kelistrikan yang Iya. parah itu. Fire alarm penting juga Pak ya. Silakan Pak Agus, Pak Julius. Ini Sudah saya tulis di chat Pak. Pak Teddy. Di mana ini? Di chat, di chat. Oh, sorry. Tidak Sorry. keluar. Ya, benar Pak. Oke. Jadi ada permintaan dari peserta untuk nomor handphone Pak Agus dan Pak Julius supaya Oh Sudah, iya, Pak. ini Pak Julius sudah. Ya. supaya kalau diperlukan bisa dihubungi. Ya, Silakan. siapa tahu kita mau minta advice toh. Boleh, boleh Pak. Ya. Sesama alumni Pak, kita saling membantu Pak. Iya. Kalau di arsitektur Pak Julius mau minta advice sama saya gratis Pak. Oh iya, sama-sama Pak. Oke. Ya. Itu Ya. Golden Palace saya desain sendiri kok Pak. Oh gitu ya Pak. Iya. Oke. Iya, iya, iya. Oke. Oke. Oke, ini Pak Bapak Agus Ibu. punya nomor HP belum masuk.
Sudah, Pak? Sudah. Di mana? Oh, enggak. Pak Agus masuknya di private, Pak. Everyone, Pak. Everyone. Ya. Nanti saya kopikan aja dah. Oke. Ya, saya kopikan, Pak. Oke. Nah, ini ya. Oke, keluar. Sudah masuk semua. Jadi ya, terima kasih. Pak Julius, terima kasih. Ya, mari silakan. Ya, oke. Ya, Bapak Ibu mungkin kita akhirin dulu ya, nanti kalau mau ngobrol-ngobrol mungkin. Habis kita akhiri dulu. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri seminar kita, angka baiknya kita bersatu dalam doa untuk mengakhirinya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau yang terus menyertai kami di sepanjang seminar kami. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dapatkan dari para pemateri, juga bisa kami bawa dan kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar lagi kami ingin kembali melakukan aktivitas kami, kiranya Engkau yang mau terus sertai kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Julius, Pak Simon, saya mulai ingat Edward, Tanti. Halo, ya gimana Pak? Semuanya. Saya mulai ingat Bapak punya wajah. Sekarang baru mulai ingat ya, Pak ya. Wajahnya khusus Pak Teddy. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih, sampai ketemu. Ini forumnya bagus sekali Terima kasih Bapak Ibu. Ketemu semua di sini ya. Ya. Mahasiswa ini forumnya bagus sekali ini. Ya. Nah, itu banyak sekali alumni-alumninya Elektropetra yang sudah berkecimpung di bidangnya ini ya. Jadi di bidangnya benar-benar sebagai kontraktor, sebagai konsultan, banyak di sini. Ya, Pak Simon. Halo. Saya dikenali tadi Pak wajahnya, Pak. Lama enggak pernah reuni ini berarti, Bu. Iya. Ini sudah terlalu lama ada di rumah ini. Jadi kalau ketemu begini ini jadi rame, Pak. Oh, recordnya saya tutup dulu dah.